Halo Sobat DX, selamat datang di channel DX Movie. Yang belum kenalan, bisa menekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Sobat, agar Sobat semua tidak ketinggalan tentang video-video terbaru dari channel ini ya. Terima kasih. Di awal video tadi, kita diperlihatkan dengan perkelahian hebat antara seorang laki-laki ya Sobat. Di mana keduanya sangat-sangat jago bela dirinya. Dan hari ini, saya akan memberikan cuplikan film action yang sangat-sangat saya sarankan untuk ditonton ya Sobat. Apalagi, bagi kalian yang suka film action. Film ini berjudul Raging Fire, atau dalam artian, api yang mengamuk. Film ini berdurasi 2 jam lebih yang dirilis pada tahun 2005 lalu. Film ini menceritakan balas dendam seorang polisi kepada rekan kerja satu timnya. Bagi kalian yang ingin mengetahui alur ceritanya, simak video ini baik-baik ya Sobat. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. ようこそ、見てください。 Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok polisi laki-laki yang sedang senang sekali karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Polisi laki-laki tersebut bernama Bang. Pada suatu hari saat di kantor polisi, Bang mendapatkan telepon dari teman kerjanya yang menyuruh untuk Bang agar datang pada rapat para polisi. Dan saat Bang sudah datang pada rapat tersebut, ternyata Bang disuruh untuk melepaskan laporan tentang kasus anak bos polisi yang sudah memukuli anggota polisi hingga babak belur. Akan tetapi, Bang menolak dan malah mengejeknya dengan membayar harga teh yang telah diminumnya 2 teguk, seharga 200. Dan Bang pun lalu pergi meninggalkan rapat tersebut. Di hari berikutnya, di sebuah kantor polisi diperlihatkan, Bang dan timnya saat meminta surat tugas untuk dikerjakan, akan tetapi, tidak ada surat tugas yang harus dikerjakan untuk Bang dan timnya. Yang sebenarnya ada laporan bahwa akan ada transaksi pembelian sabu di sebuah gedung. Bang pun merasa marah, dan menelepon teman kerjanya agar mau memberitahukan di mana lokasi yang akan dijadikan transaksi sabu tersebut. Saat ditelepon, temannya Bang pun tidak mau memberitahukan lokasi tersebut. Dan ternyata, Bang tidak diberikan surat tugas karena Bang sudah menentang kepala pimpinan polisi kemarin, untuk mencabut laporan tentang kasus anak ketua polisi. Bang pun bingung, dan berusaha mencari tahu sendiri di mana tempat lokasi yang akan dijadikan transaksi sabu tersebut, karena misi kali ini sangatlah berbahaya. Dan akhirnya, Bang pun berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi kejadian, dan nekat memutuskan untuk datang ke lokasi tersebut bersama timnya. Akan tetapi, saat Bang dan timnya sudah tiba berada di sana, ternyata, semuanya sudah selesai dengan kondisi semua anggota polisi, beserta teman kerjanya, telah meninggal semua. Tidak diketahui siapa di balik ini semua, Bang pun merasa gagal melindungi temanya, dan menangkap si pelaku. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berlatih bela diri. Pria ini bernama Ao. Pria ini adalah sosok pria yang kita lihat di awal video tadi ya Sobat. Di keesokan harinya, ada laporan tentang penemuan sabu di sebuah klub malam. Pemilik sabu tersebut bernama Menggui. Dan di saat Bang meminta surat tugas lagi untuk menangkap Menggui, akan tetapi, lagi-lagi tidak ada surat atau perintah untuk Bang dan timnya kerjakan. Akhirnya pun Bang membubarkan timnya, dan menyuruh timnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Tetapi tidak untuk Bang. Dia dengan sendirinya datang ke markas Menggui yang penuh dengan berandal-berandal. Dan saat Bang berhasil menemukan Menggui, terjadilah perkelahian di sana. Ternyata anak buah Bang juga datang di sana untuk membantu Bang.
Di saat Bang melakukan kejar-kejaran dengan Meng Gui, tiba-tiba ada mobil melintas dan menabrak Meng Gui hingga meninggal. Lagi-lagi Bang gagal untuk mengungkap siapa di balik ini semua. Shin pun berganti. Kita diperlihatkan dengan 5 orang yang telah mendoakan seorang laki-laki yang sudah meninggal. Laki-laki itu adalah salah satu polisi yang sangat dihormati oleh kelima orang tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, ternyata Bang pun juga datang ke tempat itu. Bang juga ingin menjenguk dan mendoakan laki-laki yang sudah meninggal itu. Akan tetapi, tiba-tiba bunga yang ditaruh oleh Bang malah ditendang oleh salah satu dari kelima orang tersebut, dan Bang pun juga diusir oleh mereka. Tetapi pimpinan dari kelima orang tersebut melerainya, yaitu Ao. 走了。係咪唔識聽啊？喂，好啦噃。 Keesokan harinya. Saat di kantor polisi ada laporan tentang polisi laut yang melaporkan telah menemukan mayat seorang wanita. Wanita itu dibunuh dan dibuang di laut. Dan pelakunya adalah Gongzi. Salah satu teman dari kelima orang yang bertemu Bang saat di pemakaman kemarin. Bang dan timnya pun bergegas untuk menangkap Gongzi. Dan di tempat yang lain, kita diperlihatkan lagi dengan 3 pria yang dipimpin oleh Ao, yang akan bekerja sama pada seseorang untuk membobol sebuah ban. Dan 2 temannya Ao sedang menunggu di mobil. Salah satu dari pria yang sedang menunggu di mobil adalah Gongzi, yang telah membunuh seorang wanita dan dibuang di laut. Tak lama kemudian, pasukan Bang pun datang dan melakukan aksi kejar-kejaran dengan 2 pria tersebut. Tetapi, salah satu pria itu melompat dari mobil dan lari karena juga dikejar oleh polisi. Dan, terjadilah baku tembak di jalanan. 跑步唔得，而家你撞到我啊！拍佢翻。 Pada akhirnya, salah satu dari 2 pria tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan pria yang bernama Gongzi berhasil lolos bersama temannya. Shin pun berganti. Diperlihatkan pria yang telah ditangkap sedang dimintai keterangan kenapa dia lompat dari mobil. Namanya adalah Ahoa. Karena polisi tidak punya barang bukti, polisi tidak bisa menahan Ahoa dan menunggu sampai Gongzi berhasil ditangkap. Selang beberapa waktu, kita diperlihatkan dengan Ao dan 2 temannya datang ke kantor polisi. Mereka datang untuk membebaskan Ahoa. Mereka datang ingin memberikan pengakuan bahwa Ahoa tidak bersalah, dan Gongzi sudah lama tidak berkumpul dengan mereka. Mereka menawarkan diri untuk ditahan selama 24 jam di kantor polisi, sampai polisi berhasil menangkap Gongzi. Beberapa waktu kemudian, polisi pun berhasil menemukan Gongzi. Akan tetapi, Gongzi sudah tewas dengan luka gorok di lehernya. Polisi pun sudah tidak punya bukti, dan mereka pun dibebaskan karena sudah lewat dari 24 jam. Di sisi lain salah satu polisi mendapatkan telepon bahwa telah terjadi penembakan brutal seorang pria tua yang lehernya telah dikasih bom waktu. Di mana tempat itu adalah tempat istri Bang bekerja sebagai guru penari balet. Ternyata yang melakukan semua itu adalah mereka, Ao dan angguahnya. Dan ternyata mereka adalah mantan anggota polisi yang telah dipenjara karena telah membunuh seorang tersangka penculikan. Kembali ke flashback. Mereka dulunya adalah anggota polisi yang dipimpin oleh ketuanya yaitu Ao. Ao tersebut adalah teman rekan kerja Bang saat di kantor polisi, bahkan saat menjalankan tugas. Pada saat itu mereka mendapatkan tugas untuk menangkap penjahat yang bernama Kola dan membebaskan Sandra yang telah diculiknya. Dan saat itu, Ao ditugaskan untuk menangkap Kola untuk diinterogasi.
supaya memberitahukan di mana tempat dia mengurung Sandra tersebut. Dan saat itu Sandra sudah berhasil ditemukan, akan tetapi, Ao dan anak buahnya tidak sengaja membunuh penjahat tersebut. Karena salah satu anak buah Ao perutnya digigit oleh penjahat itu dan tidak mau melepaskannya. Hingga akhirnya pun Ao dan anak buahnya memukuli penjahat tersebut hingga tewas. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan di dalam ruangan sidang hukum, di mana Ao dan anak buahnya sedang menjalani sidang tentang pembunuhan yang telah dilakukan kepada penjahat kemarin. Yang sebenarnya adalah Ao mendapati perintah dari atasan, bahwa apapun yang terjadi, atasan Ao tersebut akan membela dan melindungi Ao. Akan tetapi saat berada di persidangan saat itu, atasan Ao tersebut mengingkari janjinya dan tidak membela Ao sedikit pun, demikian juga Bang. Karena dia sudah bersumpah saat akan membuat pengakuan, Bang pun tidak bisa berbohong untuk melindungi mereka. Yang akhirnya mereka pun dipenjara. Oleh karena itu, Ao dan anak buahnya merasa kesal dan melakukan kejahatan serta akan melakukan balas dendam kepada Bang. Kembali lagi di tempat kejadian, yang dimana Bang dan polisi yang lain sedang mencoba untuk menjinakkan bom dan menolong istrinya Bang. Bang dan para polisi telah dipermainkan oleh Ao, yang dimana Bang dan polisi jika ingin bomnya berhenti, mereka harus membunuh orang yang membawa bom tersebut. Tapi, ternyata setelah salah satu dari polisi menembak orang yang membawa bom tersebut, bomnya berhenti sementara, dan kemudian bomnya nyala lagi. Lanjut ke cerita berikutnya, di mana Bang sedang diinterogasi oleh atasan hukum polisi, dan disuruh menjelaskan, kenapa Bang sempat melakukan tembakan ke arah polisi saat di lokasi kejadian. Hingga akhirnya, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan di keesokan harinya. Bang diberi kesempatan untuk menangkap Ao dan anak buahnya selama 24 jam. Kalau tidak, Bang akan dipenjara. Bang pun merasa lega. Dan dengan percaya diri, Bang dan para anak buahnya segera berangkat untuk menangkap Ao. Saat itu Ao dan para anak buahnya akan merampok sebuah ban untuk melarikan diri dari kota tersebut. Saat Ao sudah berhasil mendapatkan uang tersebut dan hendak pergi, mereka pun berpapasan dengan Bang saat di jalan. Dan akhirnya pun terjadilah aksi kejar-kejaran hingga baku tembak. Di saat semua anak buah Ao telah mati, Ao pun lari dan akhirnya bertemu dengan Bang. Mereka berdua pun melakukan baku hantam, yang dimana mereka berdua dulunya adalah rekan kerja satu tim. Dan sekarang malah saling memukul. Perkelahian pun terus terjadi, hingga akhirnya pun dimenangkan oleh Bang. Ao tidak ingin ditangkap dan dimasukkan di penjara lagi, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan, film pun tamat.